Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Saham Menarik. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham yang menurut saya masih menarik dan patut untuk dipantau di minggu ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada Friend, RMKE, kemudian Arko, Buka, BNBA, Match, Meta, Jekon, HIS, dan terakhir saham BES. Dan ini menurut saya menarik, tapi tidak langsung beli hari esok, tapi tunggu di area yang menarik, yaitu di area supportnya. Dan ini adalah saham-saham pilihan saya untuk trading jangka menengah, scalping, dan juga jangka pendek. Jadi tiap saham ini beda-beda ya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas lanjut di tiap sahamnya. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas yaitu saham Friend. Untuk saham Friend hari ini masih ada distribusi yang cukup besar Bapak Ibu dari YU, PDIF, dan sisanya ada pembelinya sepertinya retail yaitu YP, XC, CC, dan kawan-kawan ya. Tapi kenapa menurut saya menarik walaupun ini banyak retail yang masuk, karena di sini ada support. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sepertinya akan ada pantulan-pantulan sementara dengan target yang terdekat yaitu di area 89. Di area sini bisa menjadi suatu resisten yang sepertinya cukup oke. Dan juga jika misal berhasil kuat ke atasnya, targetnya ke arah sini Bapak Ibu di harga 94 dan 93. Jadi menurut saya ini pure dari technical saja, walaupun bandarmologinya kurang baik. Kemudian kita lihat dulu dari money flow-nya. Untuk beberapa hari terakhir sepertinya sudah ada distribusi. Di sini ada money flow yang terus keluar dan pembelinya adalah retail. Jadi ada potensi masih ada kecenderungan ke bawah atau bearish lanjutan. Tapi masih ada potensi mantul-mantul sementara. Jadi Friend ini cocok hanya untuk yang Bapak Ibu scalping ataupun jangka pendek. Untuk jangka menengah tentu saja belum menarik karena money flow-nya masih outflow terus. Seperti itu untuk Friend. Trading plan-nya seperti ini aja. Kita main cepat saja di sini. Dah seperti itu saja. Jadi ini cut loss-nya agak jauh deh. Ya sini aja deh. 1,5/1 jadi cukup oke untuk jangka pendek, tapi harus lebih hati-hati lagi Bapak Ibu karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya. Seperti itu. Lanjut ke saham RMKE. Saham RMKE ini masih 50-50 juga, masih cukup netral menurut saya, tapi masih wajib untuk dipantau karena saat ini ada di area support. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Harusnya di sini tariknya, kemudian tariknya ada di daerah sini seperti itu. Nah, hari ini sudah ada candle rejection, sepertinya ini sudah ada tekanan beli di area bawah dan ada potensi lanjut ke area atas yang terdekat yaitu di area harga 950. Di area sini Bapak Ibu bisa pantau, ini adalah resisten terdekatnya. Untuk sampai resisten atas sepertinya belum kuat Bapak Ibu karena ada distribusi yang cukup masif dari BK, CC, AK, dan kawan-kawan. Seperti itu. Kemudian money flow-nya kita lihat. Di sini bisa dilihat money flow masih terus out, keluar terus walaupun sudah mulai melemah. Jadi ada potensi bandarnya mulai besok, sepertinya besok atau lusa akan mulai masuk kembali lagi walaupun dikit-dikit. Dan ini retailnya dari kemarin sampai hari ini masih terus masuk, jadi masih cukup berbahaya Bapak Ibu. Ini jatuhnya spekulasi. Jadi Bapak Ibu trading plan seperti ini saja. Kita main ketat saja karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya. Cukup oke, 2,71/1. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan support di 890 sampai dengan 870, resistennya di area 945 dan ini resisten yang sangat kuat sepertinya. Seperti itu untuk RMKE. Jangka pendek menarik, jangka menengah tidak menarik, scalping menarik. Seperti itu. Kemudian lanjut ke saham Arko. Untuk saham Arko hari ini ada akumulasi yang cukup oke dari YB, CP, penjualnya ini ada PD, YJ, CS, dan kawan-kawan. Jadi masih cukup oke untuk Arko dan menurut saya wajib dipantau karena ini ada potensi untuk breakout sepertinya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada resisten yang sangat kuat dan tidak berhasil ditembus sejak 4 hari kemarin, sejak 15 September. Masih terus mantul-mantul tidak berhasil tembus. Jadi ada potensi ini masih tembus. Maksud saya akan tembus
karena saham ini terus dipom-pom oleh influencer yang cukup terkenal Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya, Arko ini masih ada kecenderungan money flow-nya terus in ya Bapak Ibu, walaupun hari ini kecil, 2 hari lalu sangat sedikit money out-nya. Dan hari ini retailnya juga keluar sedikit maksud saya. Jadi ada potensi saham ini akan ditembus ke atas. Jadi Bapak Ibu yang mau beli saham Arko ini, saya sarankan buy on breakout saja. Kalau misalnya tidak berhasil breakout, cepat-cepat cut loss karena potensinya menurut saya akan dibawa ke harga bawah lagi di 530-an sampai dengan 550-an. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi trading plan-nya seperti ini saja kalau misalnya berhasil breakout dari harga 700. Target terdekatnya coba saya gunakan Fibonacci, ini low, ini high. Ada potensi yang terdekat adalah ke 740, selanjutnya ke 805. Ini adalah resistennya. Jadi seperti ini saja dulu untuk trading plan dari Arko. Oke, seperti ini. 1,3 banding 3, 1,3 banding 1 menurut saya cukup oke Bapak Ibu. Walaupun sangat berbahaya. Jadi ini harus dipantau ketat untuk jangka menengah kurang menarik karena belum ada konfirmasi. Jangka pendek menarik kalau misalnya sudah breakout, dan scalping juga menarik kalau jika breakout. Seperti itu untuk Arko. Lanjut ke saham Buka. Menurut saya Buka menarik karena ada di area support kalau tidak salah. Tapi brokermologinya ini biasa saja sebenarnya. Penjualan besar dari YUZP, pembeliannya dari CCAK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support yang cukup oke sepertinya terus di reject karena ada wick panjang di bawahnya. Seperti itu, jadi ada potensi mantul ke atas dengan target terdekat ini hapus dulu. Target terdekatnya yaitu menutup gap tidak. Menurut saya ke sini dulu sepertinya. Yang terdekat ya Bapak Ibu ada di area harga 296 sampai dengan 304. Kemudian jika berhasil tembus ada potensi menutup gap di harga 316. Seperti ini potensinya. Kemudian trade plan-nya menurut saya seperti ini saja. Oke, ini cut loss jika close di bawah 275 atau 272 seperti ini. 3,14 banding 1 cukup oke. Atau ini tarik dulu ke bawah deh di harga 300. Nah, di sini cukup oke Bapak Ibu. Trading plan-nya 3 banding 1 cukup oke. Kalau misalnya berhasil breakout, ada potensi trading plan-nya menjadi 5,29 banding 1. Cukup oke untuk Bukalapak. Jadi kemudian ada MACD-nya ini mulai mengarah ke atas lagi, jadi ada potensi akan menarik untuk jangka pendek. Jadi untuk jangka pendek menarik, scalping menarik, jangka menengah masih kurang menarik karena harganya masih tidak jelas pergerakannya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya yaitu BNBA. Untuk BNBA hari ini ada akumulasi yang besar dari YP. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat sekilas mengenai teknikalnya. Kenapa menurut saya menarik? Di sini ada support yang tidak pernah berhasil ditembus ke bawah, walaupun ini hanya false saja. Dan kita di sini Bapak Ibu bisa lihat ekornya sangat panjang ya Bapak Ibu. Jadi ada rejection dari harga bawah ini, ada tekanan beli yang cukup kuat sehingga kemungkinan ada potensi bandar mengangkat harga saham ini lagi ke atas. Jadi kita bahas dulu dari Broksumnya dulu. Ini YP-nya akum, sisanya jual-jual. Ini ada SQ, XC, retail, kemudian penjualnya ini ada AK, LG, pembelinya ada YP. Ini sepertinya big player yang spekulasi di BNBA. Kemudian kita lihat di money flow-nya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada money flow masuk walaupun masih kecil-kecil banget ya Bapak Ibu. Jadi masih cukup berbahaya tapi cukup oke karena masih ada di support, jadi masih cukup low risk. Menurut saya Bapak Ibu bisa beli di harga mulai cicil di harga 16.05 sampai dengan harga 15.70, atau kita naikin saja biar kemungkinan dapatnya lebih besar, yaitu di harga 16.10 sampai dengan harga 15.80.
dengan TP yang terdekat itu ada di tutup gap ini, harga 1770. Kemudian kalau misalnya berhasil breakout, lanjut ke high sini aja deh, 1900 seperti itu. Tapi 1900 saya tidak yakin, jadi potensinya ke 1770 dulu. Masih menarik Bapak Ibu, trading plan-nya seperti ini. Cukup low risk, 4,85 banding 1, cukup oke. Untuk scalping oke, untuk jangka pendek oke, jangka menengah cukup oke kalau harga ada di support, karena ini MACD-nya sudah mulai golden cross. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Match. Untuk saham Match hari ini ada akumulasi yang cukup oke dari YP, penjualnya ada XC Retail, kemudian ZP, big player yang jualan ke YP, kemudian pembelinya juga dari retail, penjualnya juga dari retail, jadi cukup 50-50. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada potensi saham ini akan breakout dari resistennya, dan volumenya juga hari ini sudah cukup oke, jadi cukup menarik. Match sepertinya sudah ada apresiasi dari investor dan trader. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya terlebih dahulu, di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya overall masih oke Bapak Ibu di area sideways ini, tanggal 6 September sampai sekarang itu overall ini kebanyakan money flow ya, yang money flow in, dan outnya juga baru dikit-dikit, hari ini juga keluar dikit, retailnya juga baru masuk dikit, jadi menurut saya masih cukup oke untuk dipantau. Kemudian kalau kita lihat dari teknikalnya, sebenarnya tadi sudah saya pantau Match ini dari harga pagi-pagi di 280-an, tapi saya tidak jadi beli karena tunggu konfirmasi breakout atau di area support. Kemudian di sini ada resisten di harga 312 sampai dengan 305. Support terdekat kita cek dulu dari chart 1 jam. Ini adalah support terdekatnya sepertinya ada di area sini Bapak Ibu. Oke, di sini saja. Support terdekatnya di sini 290 sampai dengan harga 296. Bapak Ibu yang mau spekulasi bisa beli di sini. Kalau misalnya berhasil breakout dari area 300-an, lanjut lagi ke atas. Ini langsung cut loss cepat saja karena potensi berbahaya lagi, lanjut ke bawah sampai harga 250-an. Kemudian potensi resisten terdekatnya itu selain di neckline adalah di sini Bapak Ibu. Neckline dari inverted cup and handle di harga 360. Dan ini juga Bapak Ibu bisa lihat di sini ada potensi membentuk suatu pola cup and handle ya Bapak Ibu. Kalau misalnya berhasil breakout, mungkin naik ke sini, turun lagi, kemudian naik lagi ke atas. Seperti itu. Jadi saham ini cocok untuk buy di support di harga 296 sampai 290. Ke bawah itu cut loss, kemudian kalau naik hold sampai 300-an. Kalau misalnya ini neckline-nya bisa di breakout, ada potensi lanjut ke harga 360. Untuk Match menarik scalping, menarik juga untuk jangka pendek, dan untuk jangka menengah menarik di area support sini saja Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut ke saham Meta. Untuk saham Meta sebenarnya menarik Bapak Ibu, di sini ada di area support. Tapi kita lihat dulu dari broker summary-nya deh. Di sini ada pembelian dari MK, YU, ini broker-broker yang masih nggak jelas. Ini penjualnya juga masih kurang jelas. Sepertinya yang jual adalah retail, pembelinya ini adalah big player. Coba kita lihat dari money flow-nya biar tidak salah. Di sini masih out, ternyata money flow-nya jadi masih tidak menarik kalau di harga sekarang. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ada potensi dari teknikalnya Bapak Ibu. Sini hapus dulu deh. Ini hapus. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini kan sudah berhasil break of structure dari high di tanggal 5 April sampai dengan 6 Oktober. Kemudian ketika saya tarik dari bawah low-nya ini sampai high-nya, kemudian saya mencari titik entry-nya, ternyata dapat di 38,2, dan kebetulan sekali naik sampai 127,2%. Nah, di sini kemudian turun lagi, kemudian saya tarik lagi Fibonacci-nya.
di area low-nya ke high yang terakhir di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di area sini 38,2 dekat sekali dengan harga sekarang, tetapi saya lebih prefer menunggu meta sampai area sini untuk Bapak Ibu yang punya atau yang mau beli untuk jangka menengah. Untuk harga sekarang sebenarnya cukup berbahaya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada support yang cukup kuat sepertinya. Di sini Bapak Ibu bisa spekulasi kalau mau scalping di meta. Di sini spekulasi di harga 158 sampai dengan 155. Ada potensi mulai meningkat karena ini ada candle yang rejection tapi belum kuat ya Bapak Ibu candle rejectionnya. Jadi masih cukup hati-hati. Dan support selanjutnya adalah di sini 152 sampai 150. Jadi money manajemennya menurut saya Bapak Ibu beli sedikit dulu di sini. Kemudian kalau misalnya naik ke atas ini mungkin bisa jual dulu atau hold, dan Bapak Ibu beli lagi kalau misalnya turun di harga 150-an. Jadi trading plan-nya seperti ini. Mungkin ada di tengah-tengah sini ya Bapak Ibu. Beli pertama di sini, beli kedua di sini. Mungkin tengah-tengahnya AVG-nya akan di sini dengan metode piramid, jadi harga ke bawah makin tinggi. Cut loss cepat saja di sini 149, target terdekatnya yaitu harga di sini 173. Oke, seperti ini Bapak Ibu trading plan-nya. Jadi masih menarik, tapi tunggu lagi di area bawah, jangan langsung beli besoknya. Seperti itu. Jadi untuk scalping menarik, jangka pendek menarik. Untuk jangka menengah menarik kalau ada di harga bawah sini 140 sampai 144. Di sini sepertinya area yang sangat menarik karena ada beberapa hal yang mengkonfirmasi, yaitu ini adalah resisten dari cup and handle, kemudian ini adalah support dari inverted cup and handle, kemudian ini break dengan sangat meyakinkan. Jadi ini bisa menjadi suatu resisten become support, dan juga kebetulan ini adalah Fibonacci level 23,6%. Jadi menurut saya dari dua hal itu, dari dua tools analisa itu, menurut saya jadi support yang sangat kuat untuk meta. Lagi pula juga money flow-nya masih out, jadi ada potensi saham ini masih turun ke bawah. Ini naik ke atas saya perkirakan hanya untuk pergerakan sementara saja. Jadi setiap turun pasti ada koreksi naik ke atas sementara, lanjut lagi turun ke bawah. Seperti itu. Jadi untuk scalping menarik tapi harus ketat, untuk jangka menengah menarik kalau harga di bawah. Seperti itu. Lanjut ke saham Jekon. Untuk saham Jekon sebentar ini terlalu besar, pakai daily dulu. Oke, kita bahas dari Broksumnya dulu. Hari ini ada AK beli, MK beli, sisanya retail. Penjualnya ada KK, IF, sisanya retail juga. Jadi masih cukup oke. Overall masih akumulasi lebih besar ya daripada distribusinya. Kemudian kita lihat dari money flow-nya. Untuk money flow-nya hari ini ternyata asing beli sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi AKZP ini sepertinya asing yang beli sangat banyak. Kemudian penjualnya bisa Bapak Ibu lihat ada retail dan institusi. Ini sepertinya saham ini akan lanjut, akan dibawa ke atas kembali. Seperti itu karena bandarnya money flow-nya masih terus masuk. Jadi menarik menurut saya, tapi untuk harga sekarang 50-50. Kenapa? Karena sekarang ada di area support. Di sini Bapak Ibu sudah break dari yang saya sebut sebagai handle and cup, karena bentuknya handle-nya terlebih dahulu kemudian cup-nya. Dan break cukup meyakinkan Bapak Ibu. Di sini ada volume yang sangat besar dan mencapai 107,2%. Lanjut lagi turun ke bawah, ada potensi lanjut lagi ke atas. Untuk Jekon jadi masih menarik untuk dipantau, tapi untuk di harga sekarang coba kita lihat dari chart 1 jam terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini hapus dulu deh. Ini hapus semua dulu deh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support yang berhasil di reject. Tadi sudah ARB, kemudian naik lagi, ada volume juga yang cukup oke. MACD 1 jamnya sudah mulai mengarah ke atas, ada potensi ini lanjut naik ke atas. Dan target sementaranya menurut saya ke sini dulu sepertinya oke. Area 202 sampai 206. Kemudian supportnya ada di area 190 sampai dengan 185. Trading plan-nya seperti ini, Bapak Ibu bisa cicil di area support.
CL cepat saja karena masih berbahaya seperti ini. 2,67 banding 1 cukup oke Bapak Ibu untuk Cikon. Seperti itu. Jadi untuk scalping menarik, jangka pendek menarik, untuk jangka menengah belum meyakinkan karena sekarang masih ada di support, tapi candlenya ini masih candle Marubozu yang cukup tebal ya Bapak Ibu. Jadi cukup berbahaya. Tunggu ada candle rejection yang mengarah bullish kembali. Seperti itu. Lanjut ke saham HAIS. Untuk saham HAIS hari ini cukup oke Bapak Ibu. Ini ada small accumulation, ini juga ada AZ, AK, PC yang akumulasinya cukup oke. MG, EP, PS juga distribusinya juga cukup oke ya. Sepertinya ini masih 50-50 deh. 50-50 cenderung oke menurut saya. Kemudian kita lihat dulu dari money flow-nya. HAIS, oh ternyata masih terus masuk ya asingnya. Di sini asingnya terus masuk, retailnya terus jualan, ada indikasi institusinya juga masuk. Cukup oke Bapak Ibu. Dari money flow ini sangat-sangat oke bahkan. Jadi kita lihat dari teknikalnya sekarang apakah menarik di area sekarang. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support di harga 242 sampai 232 ini adalah area supportnya dan sepertinya cukup kuat karena tidak berhasil di break oleh beberapa candle ini Bapak Ibu di akhir Agustus. Jadi ada potensi masih mantul ke atas, kemudian resisten terdekat adalah resisten di sini dan belum berhasil di break ya Bapak Ibu. Jadi harus pantau ketat. Kalau misalnya berhasil di break area resisten 264 sampai 258-nya, potensi lanjut naik ke atas sampai area 290, 299 atau 298. Masih menarik dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ini sudah break of structure ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari mengenai break of structure, Bapak Ibu bisa lihat dari video saya mengenai di seri belajar analisa saham. Di situ saya membahas mengenai rahasia-rahasia dan tips dan trik untuk analisa teknikal, salah satunya dengan menggunakan Fibonacci dan break of structure. Jadi seperti ini caranya. Setelah break of structure, mencari koreksi ternyata sampai 23,6, ternyata benar. Di sini sudah mantul kembali. Harusnya Bapak Ibu beli di area sini. Kemudian targetnya 127,2 berhasil, kemudian 1618 berhasil, kemudian lanjut lagi ke bawah. Kita cari lagi koreksinya, ini hapus dulu. Area koreksi yang menarik yaitu di harga 23,6 ternyata berhasil ditembus dan berhasil mantulnya ternyata di area support ini. Jadi supportnya Fibonacci ini tidak berhasil, malah berhasilnya di support yang ini. Tidak apa-apa karena Fibonacci tidak 100% benar, tapi ada kecenderungan benar juga. Di sini mantulnya ternyata hanya sampai 61,8 dan sekarang ada di area 38,2-nya. Ini menjadi area yang sangat menarik Bapak Ibu untuk Bapak Ibu beli jangka menengah. Seperti itu di area sini. Nah, di sini sudah sangat menarik. Targetnya adalah kalau menggunakan Fibonacci ke sini dulu. Area 358 sampai dengan target sebenarnya adalah area 420. Ini cukup besar ya Bapak Ibu. Jadi harus sabar, mungkin ada potensi dia sampai di awal tahun depan. Jadi untuk jangka menengah sampai jangka panjang ini masih sangat menarik untuk HAIS karena ditambah lagi money flow asingnya terus masuk. Trading plan-nya untuk Bapak Ibu yang jangka pendek seperti ini saja. Ini adalah untuk yang jangka pendek 2,75 banding 1 cukup oke Bapak Ibu. Untuk jangka menengah maupun jangka panjang bahkan jauh lebih menarik. Oke, sampai sini aja deh. Sampai sini dulu yang pertama. Untuk yang jangka menengah sampai jangka panjang bisa sampai 47,56%. Kalau misalnya berhasil tembus ini bisa lanjut sampai 68% dengan resikonya hanya sekitar 58%-an. Atau kita ubah AVG-nya di sini. Oke, di sini Bapak Ibu. Target sampai 70%, resikonya hanya 4,92%, sangat menarik, 14,25 banding 1. Seperti itu, untuk HAIS sangat menarik, untuk jangka pendek sangat menarik, untuk scalping juga sangat menarik, tapi harus Bapak Ibu pantau karena ini likuiditasnya masih kurang ya Bapak Ibu. Hari ini saja pergerakannya hanya 207.000 volume atau 207.000 lot.
cukup tidak liquid, jadi Bapak Ibu harus pantau ketat ya. Seperti itu. Lanjut ke saham terakhir yaitu saham BES. Untuk saham BES ini, oke, saya agak lupa analisanya. Sebentar. Oke, saya bahas dulu mengenai broker summary-nya. Ini cukup oke Bapak Ibu. Ada AK, YP, KK beli besar, dan paling besar dari dua broker ini tergolong akumulasi. Kemudian ini juga ada distribusi juga dari CC, YB. Ini ada indikasi pertukaran barang ke asing. Seperti itu, masih menarik untuk hari ini. Kemudian kita lihat money flow-nya. Oke, di sini bisa Bapak Ibu lihat forenya masih terus masuk ya Bapak Ibu dalam beberapa minggu terakhir sejak Agustus tanggal 11 ini masih terus masuk. Kemudian money flow ini masih terus masuk Bapak Ibu. Retail juga masih terus jualan akhir-akhir ini dan institusi jualan terus, zombie jualan terus masih. Jadi menurut saya ini masih sangat oke untuk dipantau Bapak Ibu. Terlebih lagi sekarang lagi mulai koreksi, jadi Bapak Ibu bisa pantau ketat di area mana. Kita cari terlebih dahulu di area mana ya. Kita gunakan teknikal, ini adalah resisten sebelumnya. Padahal ini bisa mantul, Bapak Ibu kalau misalnya pantau bisa berhasil beli sini dan profit lumayan oke. Kemudian resisten yang ditembus lagi di sini, maka support terdekat itu yang kuat adalah di daerah 159 sampai dengan 164. Seperti itu. Sebentar Bapak Ibu bisa gunakan Fibonacci tidak? Di sini break, kemudian break lagi. Oke, coba kita tarik Fibonacci dari area sini. Last low sampai dengan last high. Oke, sepertinya ini menarik Bapak Ibu. Area 38,2 sampai 50% menarik. Jadi tidak bisa dibeli untuk besok. Besok tidak langsung beli ya Bapak Ibu. Saya sarankan untuk yang jangka menengah sampai jangka panjang tunggu lagi di area 158 sampai dengan 164. Jadi trading plan-nya seperti ini. Bapak Ibu yang mau beli di jangka menengah maupun sampai jangka panjang seperti ini. Kemudian TP yang terdekat itu adalah di harga 186. TP selanjutnya jika berhasil break adalah di harga 199 maksud saya. Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada mini double top ya Bapak Ibu bisa lihat. Lanjut lagi ke bawah. Nah, neckline-nya ini adalah biasanya menjadi resisten yang sangat kuat untuk ditembus di sini. Kebetulan juga menjadi area Fibonacci 127,2. Jadi trading plan pertama seperti ini. Trading plan kedua adalah seperti ini. TP keduanya untuk Bapak Ibu pegang jangka menengah sampai jangka panjang. Seperti itu untuk yang Bapak Ibu mau beli jangka pendek. Kita lihat dulu dari chart 1 jamnya. Ini adalah area yang menarik Bapak Ibu. 61,8 ya. Di sini menarik, sepertinya ada potensi mantul dari harga 170 sampai 167. Ada potensi mantul. Tapi harus main cepat ya Bapak Ibu ini, soalnya berbahaya. Sampai sini saja udah cukup oke. 2:1 trading plan-nya sudah cukup oke Bapak Ibu. Seperti itu untuk base, scalping menarik, jangka pendek menarik, jangka panjang dan jangka menengah jauh lebih menarik kalau di harga 164 sampai 159. Seperti itu. Oke, dari semua saham ini sudah saya bahas. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.